Baik, materi yang ketiga, ini adalah materi yang terkait program kami yang baru, jaminan kehilangan pekerjaan, bagaimana teknisnya, kemudian apa saja manfaatnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Laura. Sudah hadir ya, Mbak Laura? Baik, mungkin materinya juga bisa langsung di share screen, Mas Chandra, untuk waktu dan tempat, silakan Mbak Laura. Terima kasih Mbak Vicky atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut saya akan mensosialisasikan sedikit tentang program terbaru di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan atau sering disingkat JKP. Program JKP ini sendiri baru diresmikan oleh Presiden kita pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Nah, untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK dari perusahaan, baik itu karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini 898 itu berapa? 905. Sama-sama kita ketahui bahwa sistem jaminan sosial nasional, mohon maaf Bapak Ibu mungkin bisa di-mute dulu ya. Yang kita ketahui di negara kita ini sistem jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ada 5 jenis ya, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan kematian. Untuk jaminan kesehatan ini dikelola oleh BPJS Kesehatan dan 4 program lainnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun sejak tahun 2020 terbit Undang-Undang Cipta Karya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka untuk program jaminan sosial ditambahkan satu lagi, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Program jaminan kehilangan pekerjaan ini penyelenggaranya ada pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk sasaran pesertanya, pastinya setiap orang yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah membayar iuran, dan kepesertaannya adalah penerima upah atau formal, sektor formal. Kemudian jenis manfaat programnya ada 3, yaitu pertama uang tunai, kemudian ada akses informasi pasar kerja atau informasi lowongan kerja, kemudian ada juga pelatihan kerja. Pendanaannya iuran dari pemerintah pusat, kemudian ada juga dari modal awal pemerintah, kemudian rekomposisi iuran. Ini rekomposisi iurannya dari 2 program di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu kecelakaan kerja dan kematian, dan kemudian ada juga dari dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Kategori kepesertaan untuk JKP, yaitu dari segi peserta dulu, yang pertama jelas harus WNI, warga negara Indonesia. Kemudian usianya belum mencapai 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, baik PKWTT maupun PKWT. PKWTT ini perjanjian kerja waktu tidak tetap. Ini contohnya karyawan tetap yang ada di perusahaan, kemudian di tengah karirnya di PHK disebabkan mungkin ada penurunan operasional perusahaan atau lain-lain. Maupun PKWT, karyawan kontrak yang diputuskan kontraknya di PHK sebelum masa kontraknya habis. Kemudian peserta pada perusahaan skala menengah dan besar sudah terdaftar 5 program, yaitu di BPJS Ketenagakerjaan sudah mengikuti program kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Lalu di BPJS Kesehatan sudah mengikuti program jaminan kesehatan nasional. Begitupun untuk perusahaan skala kecil dan mikro sudah terdaftar 4 program, yaitu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kesehatan nasional. Untuk kepesertaan ini perlu saya ulang lagi, kepesertaan
mengurus penerima upah, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Jadi bukan sektor informal, bukan kepesertaan mandiri, atau sering kami sebut bukan penerima upah BPU, gitu, kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dari kategori perusahaan, yaitu setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan atau milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara. Kemudian boleh juga usaha-usaha sosial atau usaha lain yang mempunyai pengurus, punya karyawan, dan ada pembayaran upah. Nah, sekarang untuk alur kepesertaan program jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, yaitu pengusaha mendaftarkan dulu pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian nanti BPJS Ketenagakerjaan mendaftarkan kepesertaannya di sistem kami. Kemudian akan dicek eligible-nya apakah sudah sesuai berdasarkan skala besar atau kecilnya si perusahaan tersebut. Apabila layak, maka otomatis akan ditambahkan kepesertaan program JKP. Begitupun sebaliknya, jika tidak layak atau tidak eligible, maka kepesertaan JKP-nya pun tidak akan ditambahkan secara otomatis. Iuran program JKP, iurannya ini seperti yang tadi sebelumnya saya infokan, itu salah satunya dari rekomposisi iuran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ada tambahan iuran lagi terhadap program baru ini. Jadi dengan iuran yang tetap sama, Bapak Ibu mendapat tambahan program yaitu jaminan kehilangan kerjaan. Nah, iuran program JKP ini diambil dari program jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,14%, kemudian dari iuran jaminan kematian 0,1%, dan 0,22% dari subsidi iuran pemerintah. Persentasenya ini tidak dipilah lagi mana yang perusahaan, mana yang iuran si tenaga kerja. Jadi sudah gabungan, kemudian diambil 0,14%-nya NCKK, 0,1% NCKK. Loh, yang kemarin nggak jadi? Jadi update lagi. Nah, data kepesertaan pendukung yang harus disiapkan yaitu tak record soalnya, tak apa? Kenapa harus kita lakukan? Karena nantinya dalam kepesertaan tadi aku di JKP WA, itu kan ada batasan justru itu usia ya Bapak Ibu, Mbak itu kan anak kan ngisi yang hari ini kan. Terus bagi mau nok Bapak rapat Ibu yang misal. Mulai jam berapa ya? Mulai data selalu yang belum valid, silakan segera divalidkan karena khawatirnya nanti sering kita di lapangan begini. Di KTP-nya mungkin belum mencapai usia 64, tapi mungkin karena sesuatu hal di data BPJS kemarin tak record kan, ternyata suaranya tak mute, ternyata rekordannya dikaitkan, belum divalidkan. Nah, itu kan akan merugikan dari segi pekerja ya, karena seolah-olah tidak layak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, tapi sebenarnya dapat hanya karena divaliditaskan untuk NIK-nya. Validitas identitas ini harus dari dua badan ya Bapak Ibu, jadi data di BPJS Ketenagakerjaan maupun di BPJS Kesehatan. Karena seandainya datanya sudah sesuai di iki lho sing Malang iki sing oleh baru Malang itu lho ono sing dua itu gak iso kata ya tangane kantor. Kemudian data aset omset, memastikan kesesuaian data aset omset dia itu mandiri tapi tak pindahin nggak bisa soalnya bawahnya itu ada tambahan. Jadi kan nggak bisa, jadi kan harus pakai gitu. Data hubungan kerja harus terdata status hubungan si pekerja, apakah dia PKWT maupun ataupun itu surat tanda tangan untuk ya. Lalu untuk data upah ini loro iku nyantol kabeh supaya juga nanti acuan besaran iuran ataupun besaran manfaat bisa dihitung sesuai dengan upah yang Anda terima. Kemudian data penduduk yaitu pekerja memiliki alamat email yang valid dan nomor ponsel yang selamat menikmati. Jadi sebelum walaupun kita masih bekerja di perusahaan kan kurang siji toh Dedi tapi alangkah baiknya kita tetap punya akun Sisnaker dari sekarang Bapak Ibu ya itu sama Yunus di nonton itu ya Sisnaker wis nang omahe mbek bapak kowe tak ngene aku ora tanda tangan Mbak Laura untuk tahu saya ini terdaftar layak dapat program JKP atau tidak. Nah, Senin lho, Senin. Tanggal kira Senin tanggal 12 toh.
melalui aplikasi kami, Enggak, yaitu itu tanggal itu loh, tanggal 20 toh. Sing dari Siam nanti juga tanggal 20. Tanggal 20. Senin nanti tak tagih. Jadi Jember tinggal login, kan ada 2 toh. kemudian masuk ke Satu Tulung menu Agung kartu kemarin toh. digital. Nah, di Satu. kartu digital ini Bapak Ibu bisa klik kartunya, akan muncul Yo. jenis programnya apa saja. Nah, jenis programnya akan terlihat di sini. Apakah Bapak Ibu ikut program JKP atau tidak, akan tercover di Moro-moro pojok belakangnya itu survei JKP. untuk Bisa juga tak tahu dengan nih. aplikasi terbaru kami, yaitu Jam Sosmed Mobile. Sama saja Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu. Kemudian di bagian home-nya akan ada menu info program. Nah, tinggal diklik, nanti di situ akan muncul Bapak Ibu ikutnya program apa saja. Gitu. Kemudian bisa juga kalau Bapak Ibu sudah punya akun siap kerja, nama akunnya siap kerja, nanti Bapak Ibu tinggal login. Kemudian jika ada lambang yang hijau bulat seperti ini, maka itu tandanya Bapak Ibu layak menjadi peserta program JKP. Aku mah pas ngopi. Dengar kono. Untuk manfaat Nak program mbak ya bang kehilangan memang. pekerjaan. Oh sih pantesan aku rajin jak. Cang, aku tuh teror juga nang ATM. Informasi pasar kerja dan ada juga pelatihan kerja. Oh, iku sih tepunan kok. Sawe tak tinggal aja selama 6 bulan. ATM 6 bulan oh bisa. berturut-turut. Terus ya apa terus? Selama 3 bulan pertama, acuan manfaat Pakai yang tak gelem. diterima adalah 45% Oh gak yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian 3 bulan sisanya akan mendapat 25% dari upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya ada batasan upah tertingginya sebagai acuan kami, yaitu 5 juta. Untuk saat ini batas atas upah yang tertinggi yaitu 5 juta. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu mungkin yang memiliki karyawan yang ter-PHK dan upahnya di atas 5 juta akan tetap memiliki acuan maksimalnya 5 juta. Diharapkan dengan manfaat ini sekiranya bisa streamingan. Kemarin ini tambah. yang mencari pekerjaan baru. Kemudian ada manfaat akses informasi pasar kerja. Jadi nanti jika layak mendapatkan program JKP akan diberikan bimbingan terlebih dahulu. Ya. Nanti ada Kok ikut ini kau malang nih? Kemudian akan dibantu menentukan minatnya di mana kira-kira, kemudian bakatnya di mana. Padahal tidak gawe itu cukup di sini. Ini lowongan kerja yang sesuai, pasar kerja yang sesuai dengan gitu. Yusben emang barang-barang itu mereka kantor. Motivasi kerjanya lebih tinggi dari sebelumnya karena sudah disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Kemudian jika nanti di tengah perjalanan si pekerja yang sudah mendapatkan program JKP ini kursi di ruanganku dulu maka harus melaporkan kan bahwa dia sudah bekerja lagi maksimal 7 hari. 7 hari. Kemudian ada juga manfaat pelatihan. Jadi selain ada info pasar kerja, nanti para pekerja juga diberikan pilihan mau mencari kerja atau ikut pelatihan. Nah, manfaat pelatihannya nanti berbasis kompetensi, dilakukan secara daring atau luring, nanti opsional mau pilih. Kemudian pelatihan kerjanya dilakukan oleh LPK pemerintah, swasta, ataupun perusahaan yang sudah terdaftar dan terverifikasi di Sisnaker. Dan apabila telah selesai melakukan pelatihan, juga wajib lapor maksimal 7 hari setelah masa pelatihannya selesai. Untuk pengajuan manfaat JKP, yaitu persyaratannya yang pertama dari segi masa iur. Masa iurnya itu minimal 12 bulan ke belakang sudah menjadi peserta kami. Kemudian ada pembayaran iuran 6 bulan yang berturut-turut. Nanti saya berikan contohnya ya, kalau teorinya seperti ini agak susah nanti ngebayanginnya. Kemudian periode pengajuannya maksimal banget itu 3 bulan sejak ter-PHK. Jadi kalau telat 1 hari saja maka itu sudah hangus untuk manfaat JKP-nya. Jadi jika ada tenaga kerja di perusahaan Bapak Ibu sekalian menjadi korban PHK,
Kami mohon bantuannya dengan sangat supaya diinfokan segera mengklaim program JKP-nya jika memang dia ikut program JKP, karena dari segi waktunya yang sangat sempit yaitu 3 bulan. Lalu untuk syarat pengajuan itu nanti membawa bukti PHK dan tanda terima bahwa PHK-nya itu sudah dilaporkan ke Disnaker setempat sesuai dengan lokasi perusahaan ya. Kalau kota ya lapornya ke Disnaker kota, kalau kabupaten ya lapornya ke Disnaker kabupaten. Nanti diberikan tanda terimanya dari Disnaker. Kemudian ada juga komitmen untuk bekerja kembali dari si tenaga kerja. Nah ini tadi untuk ilustrasi masa iurnya. Contohnya si tenaga kerja katakanlah di PHK di bulan Februari 2022, kemudian kan tadi harus ada 12 kali masa iuran ya minimalnya. Jadi katakanlah dia mengikuti BPJS Tenaga Kerjaan yang warna biru ini ada 12 kali iuran. Kemudian dari 12 kali iuran dilihat lagi, diperhatikan lagi apakah ada pembayaran iuran yang 6 bulan berturut-turut. Nah, ini di sini ada pembayaran iuran 6 bulan berturut-turut. Maka di sini untuk contoh kasus ini, si tenaga kerja layak untuk mendapatkan program JKP. Nah, yang perlu diperhatikan juga dari pengurus perusahaan, pada saat penonaktifan si tenaga kerja di SPDP online, harap memilih PHK. Nanti jangan salah pilih alasan sebab nonaktifnya. Kalaupun salah, segera diinfokan ke pembina perusahaan masing-masing agar segera dilakukan koreksi penonaktifan. Nah, ini untuk bukti PHK ada beberapa jenis. Yang pertama, surat PHK yang seperti yang tadi saya infokan. Jadi boleh surat PHK dari perusahaan yang sudah diberikan tanda terima pelaporan PHK dari Disnaker kabupaten atau kota. Boleh juga perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada PHI dan ada akta bukti pendaftaran perjanjian bersamanya. Atau mungkin hasil putusan PHI-nya gitu ya. Jadi mungkin ada suatu sebab sehingga nanti bisa dibawa ke PHI dan sudah ada putusannya seperti apa. Nah, yang perlu juga diperhatikan seandainya dalam proses PHK si tenaga kerja kira-kira membutuhkan katakanlah waktu yang lama mungkinnya untuk penentuan dia di PHK-nya berapa lama atau menunggu putusan PHI-nya berapa lama. Jadi untuk penonaktifan itu terakhir ya Bapak Ibu, diselesaikan dulu proses PHK-nya sampai ketok palu, sampai ada putusan baru dinonaktifkan. Karena jika Bapak Ibu langsung menonaktifkan begitu si tenaga kerja keluar, ternyata masih ada sidang-sidang berikutnya yang memakan waktu berbulan-bulan, maka masa tunggu yang 3 bulan tadi bisa saja sudah lewat gitu. Dan kami berhak untuk menolak klaim JKP-nya sudah tidak layak karena masa tangganya sudah lewat 3 bulan. Kriteria yang bukan termasuk penerima manfaat JKP ada beberapa. Tentunya yang mengundurkan diri sudah jelas ya Bapak Ibu, karena kalau mengundurkan diri sudah ada alasannya, apakah itu sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya atau mungkin mau buka usaha sendiri, kemudian ada cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, dan PKWT yang masa kerjanya memang berakhir sesuai dengan masa kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kriteria ini, 5 kriteria ini bukan penerima manfaat JKP. Lalu untuk alur proses pembayaran manfaat program JKP. Nah, untuk alurnya ini, nanti pemberi kerja mendaftarkan terlebih dahulu perusahaannya di portal Siap Kerja. Kemudian pelaporan perusahaan juga di SIPP online. Dilaporkan kasus PHK karyawannya ke mediator atau ke Disnaker setempat. Nanti setelah sudah memperoleh bukti PHK, barulah si perusahaan menonaktifkan kepesertaan tenaga kerjanya melalui portal SIPP online. Lalu nanti si pemberi kerja melaporkan kasus PHK-nya melalui portal Siap Kerja di menu WLKP.
Jadi nanti di situ diupload bukti tanda terima kah atau putusan PHI, diupload lagi menu WLKP. Kalau dari sisi si peserta cukup mengaktifkan saja akun siap kerjanya. Akun siap kerja nanti bisa dicari aja di Google siap kerja gitu ya. Nanti ketemu langsung kebuka linknya apa, tinggal dibuat akunnya. Kemudian dipastikan memang sudah mengikuti program JKP. Lalu nanti setelah si peserta mendapatkan bukti PHK, si peserta tinggal lapor PHK-nya di portal siap kerja. Dengan upload bukti PHK, itu pun kalau perusahaan belum lapor PHK-nya di portal siap kerja. Tapi kalau perusahaan sudah lapor, ini nanti menu untuk uploadnya akan redup, jadi tidak perlu upload lagi. Lalu untuk skema pengajuan klaimnya, untuk pengajuan manfaat bulan pertama, peserta masuk di portal siap kerja, memilih menu ajukan klaim, kemudian melengkapi data diri tenaga kerja, apakah itu nama sesuai NIK semua, kemudian rekening bank yang masih aktif, dan menandatangani surat komitmen aktif kerja. Lalu nanti kami akan melakukan validasi terkait iuran, layak atau tidaknya, benarkah dia di PHK. Kami akan melakukan validasi proses internal di kami, kemudian akan dikirimkan email pemberitahuan manfaat JKP sedang diproses dan menunggu pembayaran ke email tenaga kerja yang sudah diinputkan di Sisnaker tadi ya, di portal siap kerja, di portal siap kerja. Kemudian apabila sesuai, maka uang JKP untuk manfaat pertamanya sudah masuk ke rekening si tenaga kerja. Kalau yang tadi manfaat untuk program manfaat uang tunai di bulan pertama, nah kalau ini untuk alur proses pembayaran manfaat program JKP-nya keseluruhan ya, baik uang tunai, pelatihan maupun informasi pasar kerja. Jadi untuk bulan pertama, nanti si peserta seperti yang slide sebelumnya masuk ke portal siap kerja, kemudian melakukan asesmen diri dulu. Jadi nanti ada di sini secara online nanti dilakukan asesmen dulu, kemudian langsung mendapatkan manfaat uang tunai yang pertama. Jadi belum melamar pekerjaan ya Bapak Ibu, langsung mendapatkan uang tunai yang pertama. Kalau memang layak untuk mendapatkan program JKP. Setelah mendapatkan uang tunai yang pertama, si pekerja akan diarahkan untuk memilih mau melamar pekerjaan atau mengikuti konseling untuk pelatihan. Nah, dengan konsekuensi, kalau melamar pekerjaan, minimal 5 perusahaan yang harus di-apply. Tidak boleh satu aja gitu ya. Boleh satu, tapi tahapan pelamaran pekerjaannya ini sudah masuk ke proses wawancara. Tapi kalau belum ada yang proses wawancara, hanya apply saja, hanya masukin lamaran-lamaran aja, itu minimal 5 perusahaan. Atau boleh juga mengikuti konseling untuk pelatihan. Jadi nanti yang memilih pelatihannya bukan Bapak Ibu sekalian, bukan si tenaga kerja, tapi nanti ada konselornya yang mengarahkan kita cocoknya untuk pelatihan kerja yang mana gitu. Jadi ada rekomendasi. Lalu nanti setelah mengikuti tahapan pelatihan ataupun melamar pekerjaan, si tenaga kerja akan mendapatkan manfaat bulan kedua. Begitu seterusnya. Kalau si tenaga kerja ternyata belum diterima bekerja lagi, ya sudah, nanti di bulan ketiga juga kembali lagi ke tahun sebelumnya. Lamar pekerjaan, atau ikut pelatihan lagi, gitu. Nanti kemudian akan diberikan lagi manfaat uang tunai bulan ketiga. Begitu seterusnya sampai bulan ke-6. Kalau ternyata di tengah perjalanan, katakanlah di bulan kedua setelah apply 5 perusahaan, ternyata si tenaga kerja sudah diterima kerja, maka maksimal sejak dia maksimal 7 hari sejak diterima bekerja, si tenaga kerja ini harus sudah memberikan laporan bahwa dia sudah diterima kerja, sehingga nanti untuk manfaat program JKP-nya akan di close dengan alasan sudah diterima bekerja gitu. Berapa kali sih kita bisa klaim manfaat JKP ini gitu ya selama usia kita bekerja? Itu maksimal 3 kali. Jadi selama usia bekerja atau mungkin bisa dibilang selama kita produktif gitu ya sebelum pensiun, itu kita bisa mengajukan klaim 3 kali. Itu pun kalau kita 3 kali bernasib di PHK gitu dari perusahaan.
Manfaat pertama bisa diklaim pada saat iuran yang tadi 12 kali masa iur dan ada pembayaran 6 bulan iuran secara berturut-turut. Kemudian setelah kita masuk bekerja, setelah bekerja kembali, kemudian ada masa iur minimal 5 tahun, ternyata kita di PHK lagi nih di perusahaan yang kedua. Nah, kita bisa mengajukan lagi untuk manfaat JKP yang kedua, gitu. Begitupun untuk manfaat yang ketiga, setelah masa iur 5 tahun dari sejak kita menerima manfaat JKP yang kedua, jika kita ter-PHK lagi, maka kita boleh berhak untuk mengklaim lagi manfaat JKP yang ketiga. Tapi amit-amit ya, semoga tidak pernah dapat manfaat JKP ini ya Bapak Ibu. Nah, hilangnya hak untuk manfaat JKP ini bisa disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama, tidak mengajukan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak terjadi PHK, telah mendapatkan pekerjaan dan meninggal dunia. Dan ini yang terakhir, jenis pelanggarannya dan konsekuensinya, yaitu dari segi data pekerja, upah data peserta dan keluarga tidak dilaporkan tidak sesuai dengan upah yang diberikan dan batas waktu yang ditentukan, maka untuk kekurangan manfaat uang tunai yang diterima si peserta ter-PHK ditanggung oleh perusahaan, karena kan perusahaannya tidak melaporkan upah yang sesungguhnya ya kepada BPJS Tenagakerjaan. Kemudian bagi pekerja yang tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial, maka manfaat tunai dan pelatihan JKP menjadi tanggung jawab si perusahaan, kecuali perusahaan skala mikro. Kemudian bagi perusahaan yang menunggak iuran, maka wajib memberikan manfaat uang tunai JKP kepada si peserta. Demikian mungkin materi dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laura. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung ketik atau bisa menuliskan di kolom chat. Silakan. Sepertinya nggak ada pertanyaan ini Mbak Laura. Sangat jelas. 3 pemateri hari ini sepertinya sangat jelas. Atau ini jelas atau jelas? Atau ada yang masih bingung, mau diulang lagi materinya? Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sibuk semua nih Mbak Vivi, soalnya close video semua ya. Kuis. Oh, kuis. Ya, Kuis hadiahnya apa Mas? hadiahnya PS2 2022. Ada yang tanya BSU Bapak Ibu, silakan open mic mungkin. Ada ya. Atau mungkin dari Pak Pandi. Pak Pandi, gimana? Halo. Mohon izin bertanya Mbak Vivi. Oh ya, silakan. Dengan Bapak siapa ini? Saya dari Andi, PT Persona Prima Utama. Perkenalkan, dari perusahaan outsourcing, barangkali teman-teman perusahaan lain ada yang butuh tenaga kerja, ya sekalian aja deh promosi. Oh, ya. Mantap Ya. Pak. Ini mau menanyakan soal yang CMO ya. CMO itu kan di karyawan kita kan banyak yang sekarang ini untuk penggabungan saldo ya, penggabungan saldo lewat perusahaan ya, yang lewat form itu form penggabungan saldo. Nah, ada kasus itu teman-teman yang udah resign itu mau gabung saldo itu apa bisa lewat aplikasi CMO ya? Mungkin itu saja sih. Makasih Mbak Vivi. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa Pak Andi ya tadi? Andi. Oke, mungkin langsung bisa dijawab oleh Mas Firman, silakan. Kalau untuk penggabungan saldo tetap harus ke kantor cabang Pak. Kalau melalui aplikasi Bimo masih bisa. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Mas Firman. Mungkin kalau saya tambahkan ya Mas Firman ya, untuk penggabungan saldo di Jimo itu menggunakan menu pengkinian data, asalkan NIK-nya sama. Kalau NIK-nya sama, biasanya akan muncul notifikasi Anda teridentifikasi memiliki lebih dari 2 akun, memiliki lebih dari 1 akun.
Jadi itu untuk semua kartu ya, misalkan dari tahun 2009, 2010 itu nanti jika pengkinian datanya KTP valid itu semua ya untuk yang kartu nomor kartu itu ya. Betul, semua. Namun nanti di pengkinian data, nomor kartunya tidak kami tuliskan secara gamblang ya, jadi ada sensornya. Jadi kayak 1, 2, 3, X, 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 belakang, angka belakangnya sendiri. Nah, si peserta diminta untuk menuliskan kembali nomor tersebut. Oh gitu. Siap-siap. Terima kasih sudah jelas Mbak Vivi. Terima kasih Pak Andi, sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ketung keluar. Atau sudah jelas? Atau mau diulang? Mungkin lanjut, tapi mau diulang. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa closing statement dari Pak Supandi. Pak Supandi, silakan Pak. Masih di Zoom Pak? Ya, makasih Mbak Vivi. Terima kasih Bapak Ibu semua ya, sama teman-teman perusahaan malam ya, sama pelayanan terkait dengan materi disampaikan. Yang pertama tadi terkait dengan peritranan dan yang dikatakan ya, harapan kami Bapak Ibu bisa membantu saudara-saudara kita yang kebetulan sudah bekerja secara mandiri tapi belum mampu untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Bapak silakan segera berusaha bisa nanti dengan Silon, ya, bisa segera didaftarkan. Dan yang kedua terkait dengan JIMU yang hashtag mobil ya. Harapan kami semua peserta minta tolong install ya terkait dengan bensin mobil sehingga bisa mempermudah ketika terjadi suatu masalah atau minimal memastikan kebenaran datanya seperti itu. Dan terakhir tadi dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Harapan kami Bapak Ibu pastikan dulu bahwasanya kalau yang ada sebenarnya sudah menengah besar ini ya, bisa terdaftar 4 program BPJS Kerja yang kerja kematian hari tua dan pensiun serta di JKN-nya ya terdaftar di program JKN peserta penerima upah sehingga dengan terdaftar itu bisa otomatis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kerjaan sehingga ketika tim kita teman-teman kita yang GKWT maupun GKWCT ketika ter-PHK sebelum waktunya bisa segera memperoleh manfaat program jaminan ketenagakerjaan. Itu nanti yang saya sampaikan. Terima kasih. Langsung tutup ya. Pak, ada satu lagi Pak pertanyaannya Pak. Oh ya, betul. BSU Pak. Apa? Nggak tahu Mas. Alhamdulillah ya. BSU sampai dengan saat ini pemerintah sudah menyampaikan di media tapi belum memberitakan kepada pejabat untuk melengkapi datanya seperti itu. Mungkin untuk sementara siap-siap saja seperti tahun lalu. Apa saja sih sebenarnya yang harus dilengkapi, misalnya NIK yang sudah harus sesuai dengan disiplin dukcapil ya. Kemudian sudah punya nomor rekening dibagi bagian. Mungkin itu bagi. Terima kasih Pak Pandi. Semoga pada sore hari ini membawa banyak berkah dan manfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan untuk kata maupun perbuatan, saya mewakili dari BPJS Ketenagakerjaan Malang meminta maaf. Dan satu pantun lagi penutup ya, pantun terus ini. Belum Pak. Buah nanas, buah ceri, campur gula enak sekali. Wih, manis. Pas ya sama Bapak ya. Cukup sekian Zoom sore ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, mohon izin Liz. Terima kasih ya.